Halo, assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi here with Pak Ali, and we will continue our lesson in lesson 11 part 2 about past future tense. And in part 2 we will discuss about past future perfect and past future perfect continuous. Yang terakhir ya, bagian terakhir nih. Past future perfect continuous. Seperti apa? Check it out. Nah, past future perfect. Oke, past future perfect. Kejadian yang akan sudah terjadi di masa lampau. Sedikit tricky ya. Sedikit agak kita berpikir kejadian yang akan sudah terjadi di masa lampau. Oke, jadi ini intinya mah diungkapkan pada masa lampau ya. Kejadiannya bisa terjadi atau tidak. Seperti sebelumnya, seperti pada lesson sebelumnya. Structure-nya adalah subject plus would plus have plus verb 3. Oke, and negatifnya tinggal ditambahin not, wouldn't, sama, plus have. Nah ini bedanya jadi pakai have semuanya ya. Karena sudah diwakili oleh would, jadi untuk perfect-nya pakai have. Jadi nggak ada has, bukan had, ya. Oke, jadi pakainya have. Oke, kalau interrogatifnya berarti would, subject, have, and verb 3. Next. Nah, ini pada contohnya, jadi seperti future perfect, bukan past future perfect aja, seperti future perfect. Jadi kita harus ada adverb of time, specific adverb of time. Jadi jam berapa gitu ya, jam berapa selesainya. Kan have itu yang sudah terjadi gitu, akan terjadi. Jadi akan sudah terjadi, maka harus ada specific time-nya. For example, he would have finished their task yesterday at 3 p.m. Dia akan sudah menyelesaikan pekerjaannya kemarin pada pukul 3. Nah, masih sama ya. Jadi mungkin selesai, mungkin juga tidak. Oke. Maaf. Kemudian kalau negatifnya berarti tinggal ditambahin wouldn't. Kemudian untuk interrogatifnya tinggal ditambahin would-nya di depan. Would they have finished their task yesterday at 3 p.m.? Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk past future perfect ini lagi-lagi kita akan mengungkapkannya harus diawali dengan kata-kata he said, recount. Jadi kita sedang menceritakan sebuah kejadian di masa lampau, tapi dia mengatakannya bahwa dia akan gitu ya, akan selesai tugasnya pada pukul 3 kemarin. Oke. Next. Oke, kemudian nah past future perfect ini bisa ditambah dengan kata if dan past simple. Ini akan lebih mudah dipahami ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi udah ketahuan dia bisa menyelesaikannya atau tidak. Oke, kita lihat ya. They would have finished their task yesterday at 3 p.m. if they didn't come late. Oke, pertanyaannya. Oke, had they finished their task? Apakah mereka sudah mengerjakan tugasnya? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Tidak selesai tugasnya. Kenapa? Ada kata keterangan majemuk bertingkat. Another sentence, yaitu past simple. Jadi jika dia tidak datang terlambat, dia akan sudah menyelesaikan tugasnya pada pukul 3 jika dia tidak datang terlambat. Nyatanya berarti dia datang terlambat dan tugasnya tidak selesai. Begitu. Ya, tafsir. Tafsir. Kalimatnya ditafsirkan ya. Oke, mungkin ada penafsiran-penafsiran yang lain, tapi ini yang lebih commonnya. Oke. Nah, itu dengan past future perfect. Nah, ini mungkin ya yang terakhir. Ada 4 kalimat, ada 4 kata past, future, perfect, continuous. Past, future, perfect, continuous. Nah, past, future, perfect, continuous adalah
Kalau dikatakan in bahasa Indonesia definisinya untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang akan masih terjadi di masa lalu, akan masih terjadi di masa lalu. Oke. Jadi untuk semuanya supaya tidak pusing-pusing lagi, past future ini sebenarnya adalah future yang dikatakan pada masa lampau, gitu aja. Ya. Oke, supaya tidak pusing. Oke, makanya saya bilang tadi ini jarang dipakai gitu ya, jarang dipakai karena ini dipakainya sebuah cerita. Atau kalau misalnya kita suka curhat, suka ngomongin orang, nggak boleh gibah, bukan gitu ya. Maksudnya menceritakan suatu kejadian di masa lampau, mungkin ini akan bakal sering terjadi. Tapi kalau misalnya untuk daily conversation atau sekedar ngobrol-ngobrol biasa, ini jarang dipakai ya. Oke, structure-nya persis seperti future perfect continuous, tinggal will-nya diganti dengan would. Subject, would, have, been, verb ing ya. Untuk negatifnya berarti subject, wouldn't, have, been, and plus verb ing. Dan untuk interrogatifnya would, subject, have, been, and verb ing. Oke, next kita lihat contohnya. Oke, contohnya persis seperti yang future continuous ya. Oke, it's like same. She would have been reading 2 books. Dia, seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa in bahasa Indonesia diterjemahinnya jangan sesuai dengan kalimatnya ya. Dia akan masih membaca 2 buku. Bukan begitu, tapi dia sudah membaca 2 buku dan masih membaca. Seperti itu enaknya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini ditambahin when ya. When and past future perfect. Oke, past future perfect continuous. When past future perfect. She would have been reading 2 books when I would have arrived at her house. Oke, jadi she said she would have been reading 2 books when I would have arrived at her house. Oke, jadi dia intinya mah mungkin dia akan berjanji atau apa ya istilahnya, memprediksi bahwa dia sudah membaca 2 buku dan masih membaca ketika saya sudah tiba di rumahnya kemarin. Kejadiannya ya itu ya. Oke. Nah, berarti masih ingat nggak? Berarti dia sedang membaca buku yang keberapa? Iya, betul sekali. Membaca buku yang ketiga. Karena dia sudah membaca buku dua buku. Dan masih membaca. Berarti dia sedang membaca buku yang ketiga. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya we have learned about 4 tenses ya. Kita sudah mempelajari 4 tenses. Apa aja ya? Masih ingat gak? Oke, 4 tenses yang utama apa? Present, kemudian future, past, and past future. Masing-masing tenses ada 4 tenses turunannya lagi. So, 4 times 4 equal 16. Oke, jadi kita sudah belajar 16 tenses ya. Oke, see you insyaallah after we have conducted after we will have conducted the finish test, Oke, jadi kita akan we will continue our lesson about another theme or another phrase, sound kembali. Kita akan belajar tentang sound kembali ya. In early Agustus ya, pada awal Agustus. Oke, see you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.